ruang lingkup kimia. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar lingkungan kita sering menjumpai ada air, ada udara, juga ada manusia, tumbuhan, hewan, dan benda-benda di sekeliling kita. Semuanya ini disebut dengan materi. Materi tidak tetap, dapat berubah. Contoh seperti buah. Buah jika disimpan akan membusuk. Perubahan buah menjadi busuk itu ditandai dengan bentuknya pasti berubah. Warnanya juga berubah. Apalagi rasanya berubah. Berarti materi itu mengalami perubahan. Perubahan materi, susunan dan sifat-sifat materi ini dipelajari dalam ilmu kimia. Ilmu kimia memahami tentang fenomena alam. Jadi jika kita mempelajari ilmu kimia, kita dapat memahami tentang fenomena alam. Mengenal ruang lingkup kimia. Ilmu kimia adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan perubahan suatu materi. Ilmu kimia dapat membantu para ahli mengembangkan konsep dasar yang terjadi pada proses alam. Contoh, fotosintesis. Fotosintesis kita tahu ini proses yang terjadi pada tumbuhan hijau daun. Dalam proses fotosintesis ini terjadi proses perubahan, terjadi susunan zat dan energi yang terlibat. Semuanya ini berkaitan dengan ilmu kimia. Ilmu kimia dipergunakan dalam bidang kimia pertanian dan pangan, agrokimia, biokimia, kimia fisika, kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, kimia bahan bakar, kimia lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Hakikat ilmu kimia adalah materi di mana materi itu terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih zat murni lain yang lebih sederhana melalui
proses kimia atau proses fisika seperti pemisahan dengan menggunakan arus listrik. Contoh, unsur besi tersusun atas atom-atom besi. Unsur bersifat unik sebab atom-atom bersifat unik. Atom karbon berbeda dengan atom besi karena kedua unsur memiliki sifat berbeda. Artinya, setiap unsur memiliki sifat atom yang identik, yang unik. Baik. Lambang unsur. Unsur di alam ada sebanyak 116 unsur. Terdiri dari 83 unsur alamiah terbentuk di alam dan 33 unsur buatan dibuat oleh manusia. Unsur di alam contohnya seperti besi, emas, timah, dan lain-lain sebagainya. Unsur buatan contohnya teknetium, amerisium, dan lain-lain sebagainya. Lambang unsur umumnya digunakan atau dibuat para ahli untuk memudahkan mempelajari sifat-sifat unsur. Contohnya, unsur nitrogen lambangnya N. Unsur besi lambangnya F besar, E kecil. Unsur klor lambangnya C besar, L kecil. Unsur aluminium lambangnya A besar, L kecil. Unsur oksigen lambangnya O. Unsur kalsium lambangnya C besar, A kecil. Unsur fluor lambangnya F. Unsur tembaga lambangnya C besar, O kecil. Unsur terdiri dari 3 macam. Ada unsur logam, non-logam, dan metaloid. Unsur yang termasuk logam contohnya besi, aluminium, tembaga, seng. Yang termasuk non-logam contohnya karbon, belerang, klor, oksigen. Yang termasuk metaloid, metaloid itu unsur yang bersifat logam dan bersifat non-logam. Contohnya silikon, germanium, boron, dan arsen. Demikian pelajaran hari ini.